Oke teman-teman, di sini saya mengalami hal yang tidak mengenakan gitu ya. Jam skimei saya ternyata untuk strapnya ini sudah rapuh karena mungkin kehujanan, kepanasan dan akhirnya patah seperti ini. Ya, ini tidak bisa digunakan lagi. Udah beberapa kali dilem dan tidak bisa awet seperti semula. Nah, jika teman-teman mengalami hal semacam ini, mungkin akan pertama kali akan merasa kebingungan gitu ya, mau harus dibagaimanakan, mau dibuang sayang gitu ya, terus kalau didiamkan tidak kepake juga karena nggak ada strapnya. Nah, dari sana saya mulai searching, googling gimana caranya untuk memperbaiki jam tangan yang memang sudah strapnya sudah nggak bisa digunakan. Dan ternyata di toko online itu sudah banyak strap-strap yang baru. Nah, nanti saya akan cantumkan untuk linknya, link pembeliannya. Nah, tapi catatannya di sini untuk strap yang ori itu sangat langka sekali dan jarang ditemui. Mungkin tidak ada yang ori gitu ya, karena dari Skimei sendiri itu tidak mengeluarkan mungkin ya untuk strapnya seperti itu, karena saya mencari di beberapa online shop pun tidak menemukan gitu. Dan akhirnya daripada kita tidak berguna lagi si jamnya, lebih baik kita menggunakan strap yang memang bisa digunakan walaupun tidak ori gitu atau bukan yang sejenis. Nah, ini saya beli di Shopee. Nah, tapi catatannya ini tidak semuanya bisa langsung pas dengan jamnya karena harus disesuaikan dengan tipenya gitu ya. Dan ini pun banyak di komenannya, beberapa strap itu tidak pas gitu ya. Tapi ini mudah-mudahan pas, kita akan coba untuk memasangnya. Nah, cara memasangnya bagaimana sih gitu. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ini tuh kan bautnya kayak segi lima gitu ya. Mungkin untuk yang pertama, untuk yang awam itu cukup terkecoh harus mencari baut yang seperti ini. Tapi ternyata tidak perlu menggunakan obeng yang segi lima, tapi kita hanya memerlukan obeng yang minus kayak gini, tapi ukurannya ya lumayan kecil lah. Nah, cara untuk membukanya itu adalah dicongkel seperti ini. Nah, kita akan coba ya. Nah, si strap ini sangat berguna sekali ya untuk menggantikan strap yang lama ini, walaupun memang yang build quality-nya sangat beda sekali. Nah, kalau yang ini kan elastis tuh. Kalau yang baru dibeli ini ya agak sedikit keras ya. Tapi ya lumayan lah daripada jamnya gak kepake, karena untuk jamnya sendiri ini masih bagus ya, untuk ininya masih berfungsi. Terus yang sayang itu kan altimeternya gitu ya, jarang sekali zaman yang ada altimeternya. Jadi daripada harus dibuang ke tempat sampah, lebih baik kita menggunakan. Nah, ini setelah dibuka bautnya kayak gini ya. Nah, setelah ini kita gantikan dengan strap yang baru, lalu tinggal dicolok aja. Nah ini catatannya, karena tidak semua strap cocok. Ada juga yang di komenan dari tokonya itu ada yang nggak pas gitu ya, ketika dicolok seperti ini tidak langsung masuk, tapi harus membuat lubang baru atau harus dikikis dulu. Jadi harus diperhatikan tipenya. Terus kalau bisa lihat komenan-komenannya apakah sudah sesuai dengan jamnya. Nah, ini untuk yang pertama udah. Kita coba yang kedua. Ini cukup sederhana, tapi kalau misalkan orang awam yang nggak tahu, ini akan sangat kesulitan. Saya pun di awalnya ini gimana cara bukanya gitu, apakah harus digunting. Nah, kita gantikan ini strap yang lama. Ya walaupun kan beda ya. Nah, di sini ada dual time. Di sini mereknya apa nih? Sport watch. Bodo amat lah. Yang penting mah fungsinya tetap bisa digunakan ya. Nah, ini sama, kita coba masukkan. Alhamdulillah. Nah, ini sudah seperti baru lagi ya, walaupun ya si strapnya ini jadi agak keras dan kurang nyaman juga, tapi ini udah bisa digunakan lagi untuk berpetualang. Nah, itu dia mungkin tips dan triknya. Mudah-mudahan bermanfaat, karena saya pribadi pun mencari bagaimana caranya untuk mengganti strap ini dan tidak menemukan. Akhirnya setelah sekian lama bisa beroperasi kembali jam tangan. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.